Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana menggunakan jangka sorong dan juga mikrometer sekrup dalam mengukur bahan yang berbentuk persegi panjang, segitiga, dan juga koin berbentuk lingkaran. Nah, langsung saja. Jangka sorong yang kita gunakan dalam satuan sentimeter. Nah, jika masih terkunci, maka kita buka dulu kuncinya agar skala bisa digeser. Setelah itu, kita masukkan benda yang akan kita ukur tadi di rahang bawahnya. Kemudian kita geser. Jika sudah seperti ini, maka kita kunci lagi agar tidak bergeser. Setelah itu, kita baca skala utamanya. Skala utama ini adalah skala utama, sedangkan yang kecil ini adalah skala nonius. Skala utama ini bagian atas dan juga skala nonius bagian atas ini adalah skala dalam satuan inci. Sedangkan skala nonius bagian bawah dan skala utama bagian bawah ini dalam satuan sentimeter. Nah, perhatikan untuk membaca skala utamanya, kita lihat garis pada skala utama yang mendekati 0 atau sebelum 0 yang terbaca yang mana? Berapa, Nak? Begitu ya. Nah, kita lihat di sini 2, kemudian di sini 3. Maka di sini garis tengah yang paling panjang itu adalah 2,5. Nah, kita lihat garis 0 ini mendekati 2,6 tetapi belum sampai, maka yang paling dekat dengan garis 0 atau sebelum garis 0 adalah 2,5. Maka skala utama yang terbaca adalah 2,5 cm. Setelah skala utama terbaca, kita lihat skala noniusnya. Cara membaca skala nonius adalah cari satu garis skala pada skala nonius dan skala utama yang bersambung menjadi satu garis lurus. Kita baca mulai dari sebelah kiri, perlahan sampai ke ujung kanan. Kita lihat mana skala yang paling lurus. Nah, sudah ketemu? Yang paling lurus adalah ini, harus hati-hati kita membacanya. Yang paling lurus adalah 6. Maka skala nonius yang terbaca adalah 6 dikali 0,01 cm atau 0,06 cm. Nah, berarti totalnya panjang dari persegi panjang ini, lempengan persegi panjang ini adalah 2,5 ditambah 0,06 sama dengan 2,56 cm. Nah, setelah itu kita ukur, kita lepaskan dulu, kemudian kita ukur berapa lebar dari persegi panjang ini. Kita kunci lagi. Nah, lalu kita lihat skala utamanya. Yang paling mendekati 0 adalah 1,5, 1,6. 1,6. Perhatikan lagi, 1,6, 1,7. Ya, yang sebelum 0 itu adalah 1,7. Berarti skala utama yang terbaca adalah 1,7 cm. Sekarang kita lihat skala noniusnya. Manakah yang tersambung dengan skala utama? Kita lihat dari sebelah kiri. Kita lihat
Yang tersambung adalah 2. Maka skala non-Lewis yang terbaca adalah 2 dikali 0,01 cm atau 0,02 cm. 0,02 cm ditambah skala utamanya 1,7 cm, maka hasilnya adalah 1,72 cm. Nah, seperti itu ya. Nah, pada praktikum nanti secara berkelompok kalian lanjutkan untuk mengukur segitiga, lempengan berbentuk segitiga, dan koin atau benda lain berbentuk lingkaran seperti cara pada yang pertama tadi, mengukur lempengan berbentuk persegi panjang. Nah, kita lanjutkan tentang bagaimana menggunakan mikrometer sekrup. Bagaimana menggunakan mikrometer sekrup untuk mengukur suatu bahan. Nah, perhatikan pada skala utama, yang ini adalah skala utama dan yang bisa diputar ini adalah skala noniusnya. Pada skala utama terlihat angka 0, kemudian ada garis horizontal. Nah, kita lihat apakah garis horizontal pada skala utama sudah bersambung dengan garis 0 pada skala nonius. Nah, skala nonius ini garis 0-nya. Kemudian kita lihat skala utama di atasnya, di atas garis 0 pada skala nonius. Nah, kalau seperti ini berarti alat belum bisa digunakan. Kenapa belum bisa? Alat ini masih perlu dikalibrasi ulang atau diatur ulang supaya 0 pada garis skala 0 pada skala utama harus lurus dengan garis skala 0 pada skala nonius. Nah, cara mengkalibrasi ulangnya adalah dengan menggunakan kunci. Nah, ini kuncinya. Kuncinya kita masukkan ke dalam lubang yang ada di sini. Ini lubangnya. Kemudian kita geser agar 0 pada skala utama bisa lurus dengan 0 pada skala nonius. Kita geser sedikit saja. Nah, kemudian kita putar lagi skala noniusnya, dan kita lihat skala 0 pada skala utama dan garis skala pada angka 0 skala nonius sudah lurus, artinya alat sudah siap digunakan. Nah, untuk kali ini yang akan Ibu praktekkan, bahan yang akan kita ukur menggunakan mikrometer sekrup adalah koin berbentuk lingkaran. Oke, kita putar dulu untuk membuka pengapit pada mikrometer sekrup. Kemudian kita masukkan koin seperti ini. Nah, jika sudah, kita putar lagi. Nah, jika sudah tepat seperti ini dan koinnya tidak jatuh, maka penguncinya kita geser untuk mengunci. Kita geser ke kiri untuk mengunci. Setelah itu kita putar ratchet knobnya sebanyak 3 kali. Oke. Nah, ini tandanya skalanya sudah tepat. Kemudian kita baca skala utama, ini adalah skala utama, kita baca skala utama yang paling mendekati skala nonius yang terbaca berapa. Oke, kita lihat. Kita tunggu sampai kameranya bagus ya. Nah, kita lihat yang terbaca adalah 25. Nah, 25 sudah lewat sedikit.
kita lihat ternyata skala utama dan skala nonius yang terbaca adalah 25 pada skala utama dan 0 pada skala nonius. Garis 0 yang lurus dengan skala utama. Maka 25 mm ditambah 0 kali 0,01 mm atau sama dengan skala utamanya adalah 0 mm. Skala noniusnya adalah 0 mm. Maka ini artinya tepat 25 mm adalah diameter dari koin berbentuk lingkaran ini. Nah, selain untuk mengukur diameter dari benda berbentuk lingkaran, mikrometer sekrup ini juga bisa digunakan untuk mengukur ketebalan benda ataupun panjang dari benda. Misalnya kita ingin mengukur benda yang berbentuk persegi panjang tadi. Kalau bendanya masih kurang dari 25 mm, maka masih bisa menggunakan mikrometer sekrup. Tetapi jika bendanya panjang sisinya lebih dari 25 mm, maka tidak bisa kita gunakan mikrometer sekrup. Nah, oke, Ibu contohkan, tetapi tidak Ibu lanjutkan sampai membaca skala ya. Hanya Ibu contohkan saja jika digunakan untuk mengukur ketebalan benda. Contohnya adalah ketebalan dari koin ini. Kita lihat. Caranya adalah seperti ini. Harus sabar ya, sabar dan hati-hati menggunakan mikrometer sekrup. Karena memang harus diputar terlebih dahulu untuk mengapit bendanya. Nah, seperti ini. Ini adalah cara mengukur ketebalan dari suatu benda menggunakan mikrometer sekrup. Kemudian kita kunci. Setelah kita kunci, maka pembacaan skala utama dan juga skala nonius sama seperti pembacaan pada pengukuran bahan sebelumnya. Nah, jadi demikian saja dulu penjelasan dari Ibu tentang menggunakan alat jangka sorong dan juga mikrometer sekrup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.